Oke, selamat sore guys. Jadi hari ini saya keluyur lagi ke kandang sapi, peternak Indonesia yang ada di Desa Persen, Kelurahan Jumo ya, Kelurahan Jumo, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jadi saya selama sebulan ini menjelang Idul Adha akan keliling ke kandang sapi, ke kandang kambing, untuk mempromosikan atau membantu menjualkan sapi-sapi atau kambing-kambing yang ada di peternak di sekitar daerah sini. Oke, pada kesempatan hari ini Mas Haris, nanti kita coba sapa beliau. Ada mempunyai 2 ekor sapi dan kambing yang siap jual ada berapa, Mas? Yang siap jual 1 kambingnya. Ada 1 ekor kambing yang siap untuk jual untuk yang di sini, yang di teman-teman banyak. Oke. 20-an. Oke, siap. Jadi nanti yang di tempat lain kita langsung peternak yang gaduh aja ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Alfa Marijono yang tetap setia menonton video saya. Untuk rekan-rekan yang belum join, silahkan join dengan cara subscribe. Jika menyukai video saya, tolong di like, di komen, dan aktifkan tombol loncengnya untuk notifikasi video-video baru saya. Oke, selamat mengikuti video saya. Nah, ini jadi ada semacam kepercayaan ya, katanya kalau pelihara sapi 1 kandang dengan kambing seperti ini itu salah satunya akan kalah. Nah, ini nanti kita buktikan, mitos ya, itu ya, mitos. Kita buktikan, kita tanya sendiri ke pelaku peternaknya apakah benar mitos itu ya. Jadi nanti kita saksikan saja hasil interview saya dengan beliau. Oke, kita langsung ke TKP. Oke, selamat sore. Tolong diperkenalkan, Mas. Perkenalkan. Nama saya Abdul Haris. Mas Abdul Haris, siap. Panggilannya siapa nih? Haris, Mas Haris. Oke, siap. Ini posisinya ada di desa mana nih? Di Dusun Persen, Kerangkong, desanya Desa Jumo, Kedung Jati. Oke, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Oke, Mas Haris. Ini kan kalau saya lihat ada dalam 1 kandang ini berdekatan lagi, jaraknya cuma berapa meter ini? 2 meteran lah ya. Ini sebelah sini ada kandang sapinya, sebelah sini ada kandang kambing. Nah, menurut mitos katanya kalau sapi dan kambing ada dalam satu area, dalam 1 kandang, itu katanya kurang bagus, akan terjadi salah satu kalah. Kalau menurut sampean gimana sih mitos itu? Kalau itu namanya mitos ya. Oke. Yang penting kita itu perawatan. Oke, siap. Perawatan. Yang penting kita konsekuen, kita merawat, insya Allah nggak ada masalah ya. Ya. Jadi sebenarnya itu hanya mitos saja ya. Tergantung peternaknya. Sungguh-sungguh pelihara apa enggak kan gitu nih ceritanya nih. Ya. Oke, jadi selama beternak kambing dan sapi ini gangguannya ya penyakit yang umum gitu aja ya. Iya, umum aja. Nggak pernah ada yang aneh-aneh apa klenik gitu, nggak ada ya. Oke, siap. Bisa lihat sendirian itu. Oke, siap. Kan gabung karena sakit kemarin. Oke. Ada Yang mana nih? Yang ini? Ya. Oke, ini pernah menderita penyakit LSD, Iya. lato-lato itu ya. Oke. Alhamdulillah sudah sembuh. Udah sembuh ini, udah sembuh. Terus kalau yang satu nih gede nih, udah laku nih, Mas. Yang satu yang hitam itu laku berapa itu, Mas? 27,5. Wow, mantap. Mantap nih. Kalau ngelihat bokongannya nih teman-teman ya. Bokongannya nih teman-teman nih. Saya lihat sebentar ya, Mas ya. Iya. Nih. Sayangnya udah laku, teman-teman. Sayangnya udah laku nih tuh. Ini tingginya 132-135 nih ya. 130-135 nih ya. Udah laku 27. Oke. 27,5. 27,5 ya. Oke. Jadi mitos itu tadi kita nggak usah bahas lagi karena memang itu tergantung dari peternaknya. Dia sungguh-sungguh apa enggak gitu, Mas ya. Oke. Kalau kita ngomongin sapinya dulu nih. Sapi kalau menurut Mas Haris kalau dibandingkan dengan kambing, perawatannya gampang mana, Mas? Lebih mudah sapi. Lebih mudah sapi. Cara pakannya. Makannya lebih mudah sapi. Oke, cuma perawatan lebih mudah ini karena apa? Nggak letong dan Oh. sebagainya gitu kan. Kalau sapi cuman guain letong, kalau ini nggak guain letong tapi makanannya lebih jadi penting ini kambing gitu ya. Kalau sapi yang penting rumput
Ya, pokoknya semuanya mau lah. Semua mau gitu ya. Comboran apalagi ya. Oke, jadi kalau menurut Mas Aris, sapi lebih gampang perawatannya dibandingkan dengan kambing. Jadi butuh tenaga ekstra untuk sapinya gitu ya. Kalau kambing kan harus hijau-hijauan kan gitu. Ramban istilahnya gitu ya. Oke, siap. Nah ini kita masih bahas sapi. Dalam ini Mas Aris sudah berapa lama pelihara sapi? Sudah ada, setelah nikah saya langsung. Tahun berapa itu? Sudah berapa ya? Tahun 2011. 2011 ya, lumayan bangkotan ya Mas ya. Langsung dengan kambing kok Ian. Langsung. Dulu aslinya kambing banyak dulu. Terusan sekarang kan sapi. Oh itu, gitu. Sapi udah ada 6 tahunan. Sapi 6 tahunan. Waduh, lumayan lama juga ya. Oke. Jadi kendalanya di sapi dulu nih. Kendala yang pernah Mas Aris hadapi apa nih? Kendala. Dulu pernah sampai ambruk, sampai ngiler juga pernah. Oh, yang PMK itu ya? Ya, tapi langsung sehat lagi alhamdulillah. Waktu itu pengobatannya dengan panggil dokter hewan atau gimana ya? Dokter hewan, dulu dokter hewan. Setelah itu kan dengan konsekuensinya yang ngerawat juga. Oke, siap. Juga dengan apa namanya, empon-empon. Tiap hari saya pakai temulawak sama kunir gitu. Temulawak, kunir dicekokin gitu? Iya. Dengan gula merah itu setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Alhamdulillah sehat. Sehat. Tapi sapinya udah kejual ya sekarang ya? Sudah. Udah jadi duit ya. Ini yang baru-baru semua nih berarti. Dulu juga pernah pengalaman itu 1 minggu rugi 7 juta juga pernah. Kenapa itu? Karena beli 1 minggu, kalau kasih teman lagi, kalau belikan teman, tahunya gebrakan, sungguhnya coklat sampai dalam. Oh. Sungguhnya coklat sampai dalam. Terus? Setelah itu kan saya hijaukan lagi, saya tukarkan, asal sama teman itu dikasih diskon lah, bayaran nanti ketika ada uang gitu. Alhamdulillah dalam kan puasa besar keluar itu sudah kembali modal lagi. Dengan harga 13,5 beli lagi 13,5 lagi. Saya jual dengan harga 20. Oke. 20 seperempat ya. 20 seperempat. Jadi segadukannya itu ya. Alhamdulillah kembali lagi ya. Modal kembali, tapi kan ada yang satu kan dapat untung. Oh gitu ya. Itu punya apa? Ada cerita ya. 1 minggu persis 1 minggu. Seminggu total sampai dalam itu. Iya. Itu kenapa tuh? Nabrak atau serudukan atau gimana? Serudukan, nggak tahu kan. Kalau kan waktu itu kan diundang tetangga ngaji. Kalau nggak tahu sapi kok nggak kenapa kalau tapi sudah botol sungguhnya. Banyak. Langsung saya jual. Oke. Nggak bisa menangani sendiri tetapnya. Ya. Jadi di sapi pun ada suka dukanya ya. Penyakit yang paling sering diderita apa Mas? Demam ya. Kalau demam sampean menghadapinya gimana? Ya, kalau demam kan seperti manusia aja sih. Nah, kita obati ya dengan ketelatenan, mungkin ya dengan obat-obat seperti apa? Budreksin, budrek. Iya, budrek seperti itulah. Obat-obatan itu. Untuk yang mesti saya pakai empon-empon. Oh, selalu ya. Empon-empon. Karena ya untuk ketahanan tubuh. Oke. Biasanya demam, yang paling ini demam. Oke. Maka ketika nggak langsung ditangani kan kita juga kasihan ya. Ditangani gitu. Oke, kita sekarang kembali ke setelah sapi sudah ada pengalaman itu tadi, cerita yang lumayan menarik. Nah, ini kambing nih sekarang nih. Kambing ini saat ini yang di kandang ini ada berapa nih? Ini ada 6. 6. Dulunya karena terlalu banyak kan. Saya kan kesampingan sama petani juga karena saya pelihara di rumah teman. Oke, sebentar saya tak ngecek ke sini Mas nih. Ya. Ini kambingnya teman-teman ya. Ini ada berapa Mas? Ada 5 atau 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih teman-teman ya. Ada 6 ekor kambing. Kambingnya keren-keren. Starek. Ini yang bunting mana ini? Iya, bunting. Oh iya, ini teman-teman nih. Hamil nih. Kalau ini jantannya juga jumbo. Ini udah laku Mas? Udah laku. Oh udah laku teman-teman. Ini tingginya hampir 80-an nih kalau nggak salah. Ya 80-an. Laku berapa Mas? 3.300.000 teman-teman ya. Termasuk jumbo. Kemarin mau dibayar teman 55 sudah laku dulu ya. Udah enak lah ya. Enak, ya.
Jadi kalau kambing ini ceritanya kenapa nggak dipelihara di sini semua karena kandangnya nggak tempatnya kurang ya. Ini saat ini digaduhkan ke siapa aja? Ya, di Jumo ada, di sini ada teman-teman apa? Ada 22 atau 24 gitu. Jantan semua ya rata-rata. Jantan petinya cuma 3. Kalau sapi ada yang digaduhkan juga? Ada di Jumo, ada di sini 1. Di Jumo ada 3. Oke, siap. Wah, banyak juga sapi nih. Oke, jadi kalau kambing ini pengalamannya Mas Haris gimana, Mas? Kalau pengalaman itu senang dan duka itu pasti ada. Oke, pasti ada ya. Ya. Oke, kita ngomongin kesulitannya dulu, Pak. Kalau pelihara kambing itu apa menurut Mas Haris? Yang paling sulit? Paling sulit kalau yang paling sulit kan kalau kata-kata senang tuh dibilang sulit kan nggak terlalu sulit karena senang dulu. Oke, siap. Walaupun rekasannya kayak apa, kayaknya senang kan ya. Terjadi senang. Senang gitu. Jadi sulitnya mungkin ya karena ketika musim hujan untuk mencari hijauan gitu, mungkin itu salah satunya. Kendalanya itu ya. Oke. Karena apa? Kambing kita harus mintanya hijauan. Betul. Ramban ya. Ramban ya. Makanya sekarang kan saya stopper kan seperti itu karena menjaga ketika ada hujan gitu. Stopper itu. Ini ngomong-ngomong bang pakan ada Mas Haris? Ada, tapi di alas sana. Di Ngalas ya. Ada. Tinggal ngambil nak keluar tuh. Di Ngalas mana? Di itu namanya Masarik. Oh, Gedung Jati. Jati ya. Gedung Jati. Berarti sampean ke sono gini? Itu ambil dari Gedung Jati itu ada pakannya. Yang itu ya, odot ya Mas ya. Ada odot, pacong juga ada, gajah juga ada. Banyak. Iya. Berarti sehari tiap hari datang ke sana? Iya, hampir. Kadang-kadang di sini aja kalau kita apa namanya? Ketika mau dekatan kan kadang ada tebon. Gitu. Nah, ketika mau rumput lah. Ketika nggak mau susah-susah ya ke sana. Datang ke sana beres ya. Oke. Sambil ke Tegal. Oke Mas. Ini durasinya udah lumayan panjang. Kata-kata motivasi buat para peternak. Ini kan kalau untuk peternak kambing nih terutama nih banyak yang ngeluh nih harga kambing kok anjlok terus. Nah, tapi kalau ngomongin harga sapi, bibitannya juga mahal terus waktu mau jual ya katanya. Dan ini dan itulah. Nah, kata-kata untuk memotivasi rekan-rekan peternak apa Mas kira-kira Mas untuk kali ini? Yang penting bagi teman-teman untuk peternak jangan sampai kita rasa minder ataupun rasa malas. Yang penting kita konsekuen aja untuk selalu untuk apa menyayangi hewannya gitu aja. Oke, siap. Oke. Walaupun harga mungkin kambing selalu apa namanya turun, tapi kita apa berdoa moga-moga nggak seperti itu terus. Gitu. Oke. Emang kambing harganya sama anjlok ya. Oke, makasih banyak Mas Haris bincang-bincangnya kali ini, banyak informasi yang bisa kita dapat, ada motivasi, kata-kata motivasi yang bisa kita pakai untuk para peternak di Indonesia. Oke, selamat sore semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Alfa Pak Marjono yang tetap setia menonton video saya. Untuk rekan-rekan yang belum join, silahkan join dengan cara subscribe. Jika menyukai video saya, tolong di like, di komen, dan aktifkan tombol loncengnya untuk notifikasi video-video baru saya. Oke, selamat sore.